Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Semangat terus. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Jumpa lagi kita dalam acara training rutin kita. Nah, malam hari ini ya spesial yang dibahas, mungkin ini yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dibawakan oleh mentor kita Pak Herman ya, dengan topik cara menjalankan bisnis kuantum metal. Nah, simak betul-betul, tangkap strateginya. Ini luar biasa buat kita semua Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu pembukaan dari saya ya. Supaya mempersingkat waktu, mari kita serahkan saja kepada pakarnya ya, kepada Pak Herman. Dipersilakan Pak Herman. Oke, terima kasih Kak Decan udah membantu opening ya. Seperti biasa kita langsung mulai. Saya izin off kamera dulu biar bisa fokus ya. Dan kita mulai share screen. Siap belajar hari ini Bapak Ibu? Siap, semua Pak. Siap. Oke, seperti biasa nanti kalau saya tanya Bapak Ibu boleh respon, boleh unmute. Tapi kalau ada gangguan background nanti kita akan mute ya. Nah, nanti pada saat mau respon baru kita boleh ini. Sudah terlihat screen ya? Sudah. Oke, sedang pada training hari ini kita membangun bagaimana cara membangun bisnis di Quantum Metal. Kenapa ini perlu kita bahas walaupun sambil bersantai-santai saja. Yang pertama, ternyata banyak sekali teman-teman yang baru join itu kebingungan setelah mereka register, mereka tuh bingung mau ngapain lagi nih setelah register. Karena ternyata yang mengajaknya juga tidak memaksimalkan untuk memberi informasi Bapak Ibu. Jadi ini sudah banyak. Oh, sebentar kepencet sebentar. Jadi udah banyak yang bertanya tapi pertanyaannya dalam kondisi saya harus ngapain gitu ya. Maka mungkin kita boleh bahas untuk ini ya supaya kedepannya kita bisa memandu tim kita supaya lebih baik, lebih maksimal. Oke. Nah, bagaimana untuk memulai membangun bisnis? Nah, ini khusus untuk teman-teman yang ingin membangun bisnis ya hari ini ya. Yang pertama, kalau kita mau bangun bisnis itu, kita pribadi, diri kita sendiri harus pahami dulu. Kita harus pahami dulu, pelajari segala informasi dan ilmunya secara lengkap dulu. Dan jangan buru-buru mengajak orang. Karena ini bukan multi level, ini bukan Ponzi. Jadi banyak orang yang terlalu semangat Bapak Ibu, dia sendiri belum paham, dia sendiri belum melakukan, tapi dia sudah saking semangatnya, saking percayanya, dia udah langsung sharing-sharing ke orang, udah langsung ngajak orang, udah share link referral, share video BOP, tapi begitu ada sedikit bantahan, begitu ada sedikit debat, langsung down, langsung cepat lagi daunnya. Jadi cepat semangatnya, cepat daunnya. Ini adalah akibat karena ilmunya belum ada. Ya, jadi tidak usah buru-buru ngajak orang. Ini bisnis panjang ya. Panjang kita bilang bisnis ini sangat panjang. Jadi nggak usah buru-buru. Jadi tugas Anda pahami dulu dan praktek dulu. Praktek sudah beli, sudah coba beli GCA, sudah pernah GAE, dan sudah pernah jual juga kalau bisa ya, kalau belum pun ya nggak apa-apa sebenarnya, yang penting sudah pernah transaksi dan sudah paham. Oke, karena apa? Orang itu akan tertarik melihat bukti transaksi kita ya. Kalau untuk presentasi sudah ada, kita bantu dengan Zoom ya, sudah ada video. Tapi orang yang kita ajak itu dia kepingin melihat bukti kita sendiri memang melakukan transaksi. Kalau kita sendiri nggak melakukan transaksi, orang nggak akan percaya, ya. Walaupun kita nggak pandai presentasi, nggak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang penting tunjukkan saja bukti bahwa Bapak Ibu juga melakukan transaksi dan melihatkan hasilnya, itu sudah terbangun kepercayaan dari situ. Oke, jadi bukti itu penting ya. Nah, setelah kita membuktikan diri sendiri, coba nilai, kita udah yakin belum? Ya, karena kalau Anda belum yakin, tidak mungkin kita bisa meyakinkan orang kalau diri kita sendiri masih ragu-ragu. Jadi kalau seandainya kita ada keraguan, maka kita harus tanya nih, harus tanya sama yang ngajak, harus tanya di grup,
sampai keraguan Anda terjawab. Ya, jadi kalau masih ada keraguan, yang nggak usah jalan dulu, belajar lagi. Itu yang paling penting. Ya, nah kemudian setelah kita yakin, barulah kita action dan actionnya harus buat rencana yang benar. Nah, jadi actionnya nggak asal action Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sudah membuat planning, membuat rencana seperti apa action yang mau kita lakukan. Itu poin pertama. Nah, jadi sekarang kita tentukan rencana kerja kita. Yang namanya bisnis ini sama dengan kita bekerja, seperti mungkin kita kerja di kantoran, seperti mungkin kita buka toko kalau kita punya toko sendiri, atau kita sebagai karyawan, semua harus konsisten ya setiap hari. Kalau Bapak Ibu kerja di toko atau jadi karyawan, konsisten nggak setiap hari? Pasti konsisten. Pasti ya. Masuk pagi, keluar sore, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun sampai tua Bapak Ibu. Nah, konsisten. Nah, dan kita tentukan juga di sini berapa lama target Bapak Ibu mau menjadi dealer. Saya boleh dengar di yang hadir hari ini. Target Anda sudah tentukan belum? Berapa lama nak jadi dealer? Tahun. 1 tahun. Oke, ada lagi? Pertengahan tahun 2024. Wah, Awal tahun 2024. kelamaan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kelamaan? Ada orang yang di KM ini 1 minggu udah jadi dealer. Ada yang 1 bulan udah jadi dealer. Nanti saya minta testimoni juga. Kenapa Akhir Bapak? tahun ini. Kenapa Bapak Ibu menentukan 1 tahun? Tapi nggak apa-apa kalau memang itu keyakinannya saat ini, ya silakan saja. Tapi saya berharap hari ini kalau sudah punya rencana bisa lebih cepat. Kenapa harus lambat? Ya kan? Nah, ini yang kita bilang. Jadi kita buat rencana sebenarnya kalau memang kita serius mau konsisten, kita udah tentukan nih berapa jam kira-kira sehari Bapak Ibu mau kerjakan QM. Konsistennya yang penting. Nggak harus seperti kita kerja jadi karyawan ya, harus full time. Nggak harus juga. Tapi kalau mau full time lebih dahsyat lagi tentunya. Mungkin Bapak Ibu hanya bilang saya cukup 2 jam sehari. Oke, silakan kalau Bapak Ibu udah bilang 2 jam sehari, maka konsistenlah 2 jam sehari. Tapi jika ingin 3 jam, 4 jam, ya silakan juga, no problem. Yang penting kita susun targetnya, kita lakukan apa yang kita rencanakan. Jadi kita tahu berapa lama kita bisa capai. Jadi berapa lama kita bisa capai itu sebenarnya kita yang tentukan dan kita yang rencanakan Bapak Ibu. Ya, kalau rencananya udah jelas, kalaupun meleset paling melesetnya hanya hitungan seminggu 2 minggu atau melesetnya maksimal 1 bulan. Nah itu dia. Tapi kalau orang nggak pernah merencanakan, maka nggak jelas kapan mau jadi dealernya, entah setahun lagi, entah 2 tahun lagi. Nah itu buatlah rencana. Nah terus kita akan susun tuh rencana juga. Kemana nih kita mau prospek nih setiap hari? Setiap hari kemana? Hari ini kemana? Besok kemana? Nah, kita yang menentukan ya. Nah, jadi ada rencana. Seperti halnya misalnya begini ya. Kalau di sini kan kita nggak ada bos yang memerintah kita. Kita bos diri kita sendiri. Tapi coba kalau Anda seorang karyawan, kemanapun bos Anda perintahkan, datangin si Anu, pergi ke sana, datangin kantor itu. Pasti Anda lakukan, betul nggak? Betul nggak, Bapak? Nah, padahal itu pekerjaan untuk memperkaya bos Anda. Anda sendiri hanya makan gaji. Itu pun gaji kecil. Anda akan lakukan apapun yang bos perintah. Tapi kenapa untuk bisnis diri sendiri? Ya, untuk memperkaya diri sendiri. 35. Kita malah tidak menjalankan perintah. Ya. Jadi ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Kenapa kita tidak serius menjalankan perintah diri kita sendiri? Oke. Nah, kita harus tentukan juga 1 hari mau presentasi offline ketemu orang berapa orang per hari. Ya. Apakah 1 orang konsisten, 2 orang sehari baru kita berhenti. Nah, itu kita lakukan. Jadi kalau kita belum lakukan ya kita harus lakukan. Kalau kita udah rencanakan, oke, saya target saya 1 hari saya akan presentasi untuk direct saya langsung 3 orang misalnya. Bapak Ibu kalau 3 orang sehari, sebulan udah 90. Ya kan?
9 dan 90. Dari 90 mungkin akan terjadi closing 10. Ya kan? Berarti 3 bulan sudah capai 30 orang, Anda sudah dealer. Dan bisa jadi dari 10 itu mungkin belinya langsung 3 unit. Dari 10 itu 1 bulan makan sudah jadi dealer Bapak Ibu. Kalau begitu mungkin nggak 1 bulan Anda jadi dealer? Bisa mungkin, Pak. Sangat mungkin, ya kan? Makanya mulailah buat rencana, ya. Nah, terus itu baru offline. Sementara kalau kita posting sosial media, nah, Anda sudah boleh sebenarnya posting sosial media dengan catatan tidak memasang brand QM, tidak menyebut brand QM-nya. Kita hanya tulis manfaatnya berbisnis, bisnis emas, perusahaan didukung oleh perusahaan yang besar, perusahaan kuat, ya kan, penambang emas terbesar nomor 2 di dunia misalnya kan, atau perusahaan yang bank membeli emas sama perusahaan dia dan lain-lain. Intinya nggak usah sebut brandnya, kita udah boleh kok ramekan sosial media. Nah, kalau kita mau posting di sosial media tiga kali sehari, ya itu kan desain kontennya udah dibuatin tuh. Tinggal Bapak Ibu memulai postinglah, ya kalau punya landing page, pasanglah landing page-nya, ya kan. Nah, kalau kita posting 3 kali sehari dari sekian banyak teman yang membaca, kalau kita konsisten setiap hari, pasti nanti ada yang penasaran dan bertanya juga. Dan bisa dapat juga closingan dari sana. Jadi tadi dari offline kita bisa dapat, dari sosial media dapat, pasang status WA juga kita bisa pasang rutin, 1 status, 2 status, 3 status, terserah. Ya, kalau konsisten rutin-rutin, orang-orang yang ada koneksi dengan kita di WA kan akan dia baca-baca, mungkin 1 hari pertama, 2 hari, ketiga hari dia nggak baca, minggu depan mungkin dia baca. Atau dia belum respon, mungkin 1 bulan lagi, karena sering dia baca, akhirnya dia nanya, ya kan? Nah, disitulah kesempatan Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya bangun bisnis itu sudah sangat mudah. Teknologi sudah banyak sekali mendukung kita. Jadi potensi sukses jadi jauh lebih cepat Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak pernah kerjakan ya nggak pernah jalan. Terus kita punya teman-teman list nama orang-orang yang bisa kita telepon, lakukan pendekatan dulu, gali kebutuhan dulu, ada peluang nanti kita tawarkan solusi buat dia, ya. Nah, berapa banyak? Nah, kita buatlah rencana. Oke, sehari saya mau telepon 3 orang misalnya, yang bisa janji ketemu, yang berada jauh nggak bisa ketemu, kita bagi rekaman video BOP atau undang BOP. Nah, kalau sudah lebih advance lagi, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga boleh melakukan promosi berbayar online. Kita bisa iklan di Google, kita bisa iklan di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Berbayar. Tapi untuk berbayar ini saat ini saya hanya recommended untuk orang-orang yang sudah dealer ya. Kenapa? Karena kalau promosi kan keluar duit. Ya, kalau Anda sudah dealer kan pemasukannya sudah ada, sudah lumayan bisa lah untuk bayar iklan Bapak Ibu. Ya bisa keluarkan 2 juta sebulan misalnya ya. Walaupun kadang-kadang Anda keluar 2 juta sebulan belum tentu ada hasil loh. Makanya recommended untuk yang sudah dealer ya. Tapi kalau Anda belum Anda boleh lakukan cara-cara di atas ya. Tapi kalau Anda memang punya uang lebih, Anda punya ilmu untuk melakukan promosi online berbayar, ya silakan saja. Dan tentukan target. Kalau tadi kita bicara target dealer di atas, mungkin kita juga perlu tentukan target 1 tahun ke depan mau closing berapa banyak orang. Apakah 50 orang, apakah 100 orang, ya. Kalau tadi kita bicara presentasi 3 orang sehari, sebulan 90, setahun ada 1.000 orang lebih. Dari 1.000 orang lebih mungkin closing 50 atau closing 100 bisa nggak? Loh, boleh respon? Bisa. Harusnya bisa Bapak Ibu. Nah, jadi buatlah rencana sekali lagi sehingga kita tahu kemana kita akan berjalan. Ya, jadi kalau tanpa membuat rencana kita bingung harus ngapain ya saya. Nah, itu banyak sekali pertanyaan itu. Oke, nah sekarang pada saat kita mau memulai kita harus paham tentang mindset dan mental seorang pebisnis. Ya, kalau kita mau berbisnis, kita harus punya mindset positif dan mental yang positif, Bapak Ibu. Ya, kalau mental kita lemah, sebentar aja kita jatuh. Ya,
Sekali lagi, apapun bisnis Anda, bukan cuma di KM, ya. Apapun bisnisnya, kita harus sadar penolakan itu pasti lebih banyak daripada closing. Penolakan lebih banyak daripada yang welcome. Nah, itu harus sadari dulu tuh dalam mindset kita. Apapun bisnisnya, bukan cuma di KM, ya. Kita mau jual rumah makan, jual masakan Padang, mau jual roti kayak, tetap penolakan lebih banyak daripada yang closing. Tidak semua orang yang lewat di toko kita akan beli, ya. Nah, jadi itu kita harus pahami. Jadi kita nggak perlu takut dengan penolakan, Bapak Ibu. Jadi harus siap mental kalau banyak penolakan, karena itu memang bagian dari bisnis. Tidak ada bisnis yang tidak ada penolakan. Jadi kalau mau sukses di bisnis apapun, kita harus siap dengan penolakan. Jangan takut, jangan minder dengan penolakan. Jadi semakin banyak penolakan, harus semakin semangat untuk membuktikan bahwa Anda bisa sukses. Siap nggak nih untuk menghadapi penolakan-penolakan? Siap. Siap ya, demi sukses. Penolakan apa sih? Nggak ada masalah kok. Nggak buat kita lapar, nggak buat kita sakit kok. Itu hanya di pikiran saja sebenarnya. Nah, setelah kita siap, tentu kita juga harus punya cara ya. Bagaimana pada saat kita prospek, kita tidak pernah merasa ditolak. Sehingga kita tetap tegar, Bapak Ibu. Ada 1000 kali pun orang menolak, tapi kita nggak pernah merasa ditolak sekalipun. Mau tahu nggak nih caranya nih? Mau, Pak. Mau tahu. Ya, setiap ada prospek, walaupun nggak closing, tapi Anda nggak pernah merasa ditolak. Gimana caranya? Yang pertama kita harus sadari, kebanyakan penolakan itu datang dari kepala atau pemikiran kita sendiri. Itu yang pertama sekali. Sebelum kita ngadapin orang, oh nanti saya mau nemuin si A. Kadang-kadang udah muncul dulu penolakan di dalam diri kita. Jangan-jangan nanti dia nggak mau. Jangan-jangan nanti dia nggak punya duit. Jangan-jangan nanti dia tertawain saya. Jangan-jangan nanti dia ngomong begini. Ada nggak pernah terjadi dalam pikiran Anda hal seperti itu kira-kira? Sering, Pak. Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang apa sering? Sering, Pak. Sering ya, kita mau telepon si A, kita sendiri udah menolak, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan pikiran kita ini. Ya, apa yang Anda pikirkan? Insya Allah bisa. Ya, apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi, Bapak Ibu. Nanti Anda, kan benar kan itu tadi saya pikirin terjadi kan, di seolah-olah Anda tuh peramal ya. Padahal gara-gara pikiran itulah itu yang terjadi. Kita sudah menciptakan terlebih dahulu di dalam pikiran kita. Ingat satu prinsip di dunia ini, apapun yang terjadi di dunia itu berawal dari pikiran, Bapak Ibu. Dulu orang mau ciptakan pesawat, itu berawal dari pikiran. Dari angan-angan dia, dalam pikiran dia, seandainya bisa terbang ya, enak kali ya. Nah, bagaimana ya saya bisa menemukan supaya bisa terbang caranya. Berawal dari pikiran, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Dulu orang mau ke bulan juga gitu. Walaupun banyak orang nertawakan tidak mungkin, gila nih, kan gitu. Tapi faktanya terjadi. Ya, orang mau ciptakan mobil listrik, mau ciptakan mobil terbang, sekarang ada drone ya. Semua berawal dari pikiran. Nah, masalahnya pikiran kita nih yang sering bervirus nih. Yang sering munculkan penolakan hal-hal yang negatif. Pikiran negatif, Pak. Nah, jadi benerin dulu nih mindset kita. Karena kalau segalanya berawal dari pikiran, maka untuk sukses pun bisa, asal pikirannya juga siap untuk sukses. Ya, jadi kalau kita mau nemuin orang, kita udah pikirkan nih, nanti dia akan terima saya dengan senang hati, nanti dia akan terima informasi saya, nanti dia akan ikut berjalan sama saya. Nah, dan lain-lain. Intinya hadirkanlah pikiran positif dulu. Yang kedua, niatkan untuk memberi solusi kepada prospek Anda. Jadi Anda tujuannya bukan mengajak, tujuan Anda bukan cari bonus, bukan cari komisi, bukan cari untung terhadap prospek. Tetapi Anda datangin teman Anda karena Anda ingin berbagi kabar baik, karena Anda tahu ini bisa menjadi solusi buat dia.
Nah, itu niat kita nemuin orang. Jadi berbuat kebaikan nggak nih kalau berbagi solusi? Iya, Pak. Nah, jadi Anda presentasi itu tujuan bukan cari bonus, tetapi ingin berbuat kebaikan. Ya, kita berbagi solusi karena kita tahu nih teman kita juga pasti butuh informasi ini. Ya, jadi nggak ada beban nih. Jadi kalau Anda tanyakan dulu, tapi sebelum Anda melangkah, tanyakan dulu dalam pikiran kita, tanyakan dulu dalam hati kita, informasi yang kita bagikan ini sebuah kebaikan, menguntungkan prospek, atau hanya menguntungkan diri kita sendiri. Menguntungkan semuanya buat kita sendiri, baik orang lain. Yang lain menguntungkan juga, kita juga untung ya. Oke, jadi kita bukan mencari kepentingan sendiri, tetapi kita niatkan untuk berbagi kepada teman kita. Ya, jadi kalau prospek kita tidak mau, yang rugi siapa? Kita sendiri, Pak. Nah, kenapa kita rugi? Orang niat kita berbagi kok, berbagi kebaikan. Terus kalau orang nggak terima, kenapa kita rugi? Orang yang mendapat informasi ini diuntungkan nggak? Orang yang bisa ikut bisnis dan peluang ini diuntungkan nggak? Untungkan. Yang untung siapa? Yang ikut untung atau cuma kita yang untung? Kedua-duanya untung, Pak. Kedua-duanya untung. Artinya kalau dia menolak Bapak Ibu, ya dengan kalau kita ada niatnya berbagi kebaikan, berbagi solusi. Tapi kalau dia menolak, kenapa kita harus kecewa? Karena Dia yang belum ada rezeki, Pak. Dia nggak ada rezeki. ya, karena orang itu yang menolak rezekinya Bapak Ibu. Ya kalau dia nolak rezekinya, kenapa Anda yang sedih? Kenapa Anda yang merasa ditolak? Orang dia sendiri yang menolak rezeki datang kok. Padahal tiap malam mungkin dia berdoa minta dimudahkan rezeki. Sekarang Allah mengirim kita datangin dia untuk memberi informasi, tiba-tiba dia tolak. Yang salah ya dia sendiri. Jadi kita kalau niat kita berbagi rezeki, berbagi informasi, nggak akan merasa pernah ditolak. Sebanyak mungkin kita presentasi, walaupun mereka belum bergabung, kita nggak merasa ditolak kok. Kita merasa niat kita untuk menyampaikan informasi baik ini udah sampai. Udah. Lakukan dengan ikhlas. Sesederhana itu. Jadi Anda tidak pernah merasa ditolak Bapak Ibu. Karena prospek Anda lah yang menolak rezekinya sendiri. Prospek Anda tidak menolak Anda. Prospek Anda itu lagi menolak rezeki buat dia yang datang. Setuju nggak? Kalau Anda bergabung dengan QM ini mendapatkan rezeki, sebuah jalan yang bagus dan luar biasa. Setuju banget. Setuju. Setuju. Nah, Yang dah artinya apa yang kita kasih ke mereka? Sebuah hal yang bernilai nggak nih? Bernilai. Nah, jadi nggak perlu, Hadiah malah. ya tidak perlu merasa ditolak, tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa kalau orang belum bergabung Bapak Ibu. Karena niatkanlah untuk memberi solusi, membantu prospek kita tadi. Jadi itu mental ini harus kita siapkan untuk hal-hal positif seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau Bapak Ibu sudah niatnya berbagi, ya nggak usah berpikir nanti kalau ditolak gimana, kalau dia ngomongin gini gimana, nggak usah. Karena niatkanlah saya datang ke sana, saya ingin memberi informasi, memberi kebaikan buat teman saya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, saya ingin membantu keluarga saya, teman saya, sahabat saya supaya bisa terangkat ekonominya karena saya yakin bisnis ini memang bisa membantu mereka. Oke, nah itulah. Oke, siap nggak nih untuk melakukan ini? Insya Allah, semoga dimudahkan. Kalau begitu, berani nggak nih setiap hari prospek sebanyak-banyaknya? berani. Karena kita mau buat kebaikan, betul nggak? Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang banyak. Hari ini Betul. kita berbagi kebaikan. Ya kan? Niatkanlah untuk bagi kebaikan sebanyak-banyaknya. Oke, dengan sampainya kebaikan tadi, rezeki buat kita otomatis datang sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak ngejar-ngejar uang, kita nggak ngejar-ngejar bonus.
kita fokus dengan niat berbagi kebaikan, rezeki itu nanti datang buat kita. Magnet rezeki. Oke, paham ya? Nah, setelah kita siapkan mental, mindset kita tanyakan lagi sama diri kita. Kalau tadi kita tanya ini bisnis yang bagus atau tidak, kita jawab bagus apa tidak nih bisnis ini? Bagus, Pak. Nah, kita tanya. Sekarang kita tanya lagi, layak nggak ini bisnis dikerjakan? Layak, sangat layak. Layak. Sangat Layak, oke. Tapi kalau kita bilang layak, kita harus bandingkan dulu nih, apa alasan kita bilang layak? Perbandingannya apa? Nah, kalau boleh mungkin kita bandingkan dulu dengan aktivitas-aktivitas yang kebanyakan ya. Aktivitas yang kebanyakan itu mungkin aktivitas konvensional, mungkin kita bekerja di kantoran, atau kita punya toko sendiri, kita buka toko. Nah, ini kita boleh bandingkan nih. Ya, kalau Anda buka toko, berapa modal yang Anda butuhkan? Ratusan Gede lah, juta. Pak. Banyak ya, banyak lah pokoknya ya. Ratusan juta pun kadang nggak cukup. Tapi kalau, oh Pak, saya jadi karyawan Pak, nggak pakai modal. Apakah benar orang karyawan nggak pakai modal? Pakai juga Anda sekolah kan. Sampai sarjana itu berapa modalnya itu? Karena kan mau jadi pegawai ya andalin jasa kan. Bahkan ada yang bersedia merantau, pergi keluar kota untuk bekerja. Meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, jauh dari orang tua, bahkan ada yang meninggalkan istri dan anak sampai ke luar negeri pakai tiket pesawat. Modal nggak tuh untuk mendapatkan gaji UMR Bapak Ibu? Bukannya kaya dia, tapi yang dia korbankan ninggalin orang tuanya. Mungkin orang tuanya lagi sakit membutuhkan dia, tapi dia tinggalkan istri anak demi mendapatkan gaji yang hanya pas-pas buat makan Bapak Ibu. Iya, modal. Ya kan? Itu pengorbanan besar tuh. Nah, dengan QM Bapak Ibu, modal Anda berapa? Besar apa kecil? Gratis. Tidak pakai modal. Nah, Masih dijangkau. hanya boleh harus pernah beli emas satu kali, nanti jual uang balik, untungnya dapat malah. Hak bisnisnya tinggal kerjakan. Hak bisnisnya gratis selamanya. Ya, Anda tinggal kerjakan. Oke, ini perbandingan nih. Nah, berapa lama waktu bekerja setiap hari? Kalau kita buka toko nih, walaupun toko itu punya kita sendiri Bapak Ibu, saya juga pernah melakukan itu dulu. Malah pemilik toko tuh lebih bekerja sampai tengah malam. Dari pagi sampai malam lembur ya. Sementara di QM, Bapak Ibu bebas waktu, nggak sempat pagi, boleh siang, nggak sempat siang, boleh sore ya. Nggak sempat sore, boleh malam ya. Bebas ngatur waktunya. Nggak mau 8 jam, 1 jam sehari, 2 jam sehari pun oke gitu ya. Nah, tapi kalau Anda pekerja, pegawai, oh nggak bisa. Saat semau-mau kita ya. Tapi kalau di QM mau tidur siang jam berapapun bebas. Ya. Dan uang tetap masuk Bapak Ibu. Nah, kalau Anda seorang pekerja, Anda pemilik toko, Anda berapa penghasilan Anda ke depan, berapa penghasilan Anda saat ini, dan berapa penghasilan yang bisa Anda dapatkan 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau Anda jadi pekerja, kalau Anda jadi pegawai. Ya, misalnya banyak orang senang jadi pegawai bank, jadi PNS, ya kan, jadi pegawai swasta pun banyak yang senang, mereka loyal sampai tua bekerja Bapak Ibu. Tapi dengan gaji, upah, ya pas-pasan makan lah. Ya. Hari tua dapat pensiun katanya. Iya, tapi pensiunnya ya sekedar pas-pas makan. Seharusnya nggak mencukupi dengan perjuangan sekian puluh tahun. Pak Ibu bisa lihat Puan Aida 3 tahun sudah 1 M per hari Bapak Ibu. Kita bilang nggak usah lah 1 M per hari 3 tahun ke depan, 100 juta per hari pun dahsyat nggak Bapak Ibu? Dahsyat sekali, Pak. Dahsyat. Sekali. Bagaimana 10 tahun lagi? Bagaimana 20 tahun lagi? Anda jalanin QM. Yakin nggak bisa sukses dan kaya di sini? Pasti, Pak. Nah, Yakin. Yakin Tapi- banget. Tapi kalau kita hanya jadi pekerja,
10 tahun, 20 tahun lagi kita nggak kemana-mana Bapak Ibu. Yang ada hanya tambah tua doang. Nanti waktu tua baru kita sadar pada saat kita butuh uang, ternyata hari tua itu butuh uang lebih banyak. Ya, mulai sakit-sakitan, beli suplemen mahal sekarang, biar rumah sakit. Oh, ternyata gaji nggak cukup. Pensiun yang selama ini diharapkan ternyata meleset dari perkiraan. Ya, kayak banyak orang stres setelah pensiun, banyak yang stroke. Karena awalnya gembira ya, dapat uang tolak, dapat uang pensiun, tapi nggak lama setelah itu habis, baru temenung Bapak Ibu. Nah, bandingkanlah. Ya, saya hanya membandingkan. Jadi setelah Bapak Ibu punya perbandingan, Bapak Ibu bisa berpikir mana yang harus saya prioritaskan saat ini. Bapak Ibu yang menentukan. Ya, saya hanya bercerita saja. Bapak Ibu yang menentukan karena nasib masing-masing ya. Pilihan Anda menentukan nasib Anda. Sukses atau gagal itu sebenarnya pilihan. Ya. Pada saat Anda tidak memilih pun sebenarnya Anda sudah memilih. Jadi mau sukses atau gagal itu pilihan Bapak Ibu. Anda mau pilih di mana? Hari ini Anda sudah temukan sebuah peluang, Anda tidak kerjakan itu pilihan. Anda kerjakan itu juga pilihan. Oke. Nah, jadi tentukanlah pilihan kita. Oke. Nah, setelah itu barulah kita action, barulah kita menambah wawasan dan pengalaman. Nah, khusus untuk teman-teman yang masih baru, kita bahas sedikit. Mungkin kita nanya, Pertmin ini siapa sih? Walaupun di BOP kita udah sedikit cerita, tapi masih banyak yang masih belum paham. Apa sih hebatnya jadi distributor Pertmin itu? Apa sih bangga-banggain Pertmin? Karena banyak yang nggak tahu Pertmin itu siapa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu supaya tahu boleh cek di Wikipedia, boleh baca, ditranslate ya. Pertmin itu adalah percetakan emas batangan ya. Jadi dia resmi Australia dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Jadi ini perusahaan milik negara. Didirikan sejak 20 Juni 1899. Jadi perusahaan ini sudah ratusan tahun. Kita belum lahir, perusahaan ini udah lahir Bapak Ibu. Dan ini milik negara. Ini perusahaan besar nggak nih? Besar, Pak. Nah, yang mana Australia itu adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia. Kadang-kadang nomor 3 bergantian sama Rusia. Indonesia nomor 6 sampai nomor 9. Nah, kita adalah distributornya. Ya, Bapak Ibu boleh baca lebih lengkap sedikit di sini, boleh klik Wikipedia ya. Nah, ini kita coba cek, masuk ke Wikipedia nih. Yang membahas tentang Pertmin, Bapak Ibu boleh klik kanan, boleh translate ya. Translate. Nah, ini translate to English atau translate apa ya? Kita mau translate-nya to Indonesia nih harusnya nih. Mana dia? Oh, sebentar. Ini websitenya beda ya. Saya masuk di Chrome aja karena di Chrome lebih enak translate-nya. Sebentar. Bapak Ibu kita ketik Wikipedia tentang Pertmin. Nah, kita ketik nih. Nah, masuk di sini. Nah, ini masuk. Nah, ini tadi yang saya translate di Indonesia ya. Didirikan tanggal 20 Juni milik pemerintah. Jadi milik negara Bapak Ibu. Nah, sebesar apa sih perusahaan ini? Ya, Bapak Ibu boleh baca lengkap di sini Wikipedia supaya tidak perpanjang waktu. Saya hanya poin-poin yang penting-penting aja ya. Di tahun 2000, jadi 23 tahun yang lalu, produksi emas murni Pertmin ini sudah 4.500 ton ya. Bukan kilo ya Bapak Ibu ya, tapi sudah ribuan ton ya. Itu tahun 2000 ya, kalau sekarang mungkin udah puluhan ribu ton Bapak Ibu. Ya, karena dia nambang terus hasilnya. Kalau sudah punya ribuan ton, puluhan ribu ton, ini perusahaan besar, perusahaan kecil ya Bapak Ibu. Sangat besar. Dan kita adalah eksklusif distributornya. Tidak gampang orang untuk bisa menjadi eksklusif distributor. Ya, satu negara hanya ditunjuk satu Bapak Ibu sebagai ini Bapak Ibu bisa lihat situs resmi daripada Pertmin ini. Tinggal klik ya. Nah, kita lihat, kita cari nih, kita masuk dulu ke bahasa aslinya ya, biar kita nggak bingung ya. Inggris lah. Kita lihat di bawah ini, kita cari siapa ini distributor nih. Nah, temukan distributor, kita bilang kan. Kita klik.
Nah, bullion distributor itu distributor emas batangan ya, maksudnya ya di Asia. Jadi distributor tuh ada di Australia juga, New Zealand, Asia, Eropa, United States, Amerika, Kanada ya. Jadi kita ambil Asia ya. Jadi distributor per negara Bapak Ibu. Di Asia ini hanya ada Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan South Korea ya. Nah, jadi di setiap negara tuh nggak banyak. Di Jepang cuma satu doang Bapak Ibu. Ya, Mitsubishi Material Corporation ya. Di Hong Kong, nah, Hong Kong ada dua nih ya. Nah, ini perusahaannya. Oke. Nah, di Singapura ada dua ya. Nah, kenapa dua? Karena yang satu itu adalah biasa Jewelry. Nah, di Malaysia nih tadinya dua nih Bapak Ibu. Sekarang cuma ada Quantum Metal. Satu-satunya sekarang di Malaysia Bapak Ibu. Dulu ada satu lagi perusahaan tapi hanya perhiasan. Tapi sekarang itu pun perhiasannya sudah diambil alih oleh Quantum Metal Bapak Ibu. Kita sudah ada Jewelry sendiri. Kita satu-satunya di Malaysia. Jadi bahkan negara Malaysia pun kalau mau beli emas permin harus lewat Quantum Metal. Bayangkan Bapak Ibu, negara aja nggak bisa langsung beli ke permin, harus lewat Quantum Metal karena sudah ditunjuk sebagai distributor resminya. Nah, ini website kita tercantum di sini, alamat juga perusahaan tercantum di sini, nomor telepon juga tercantum di sini. Jadi ini data benar-benar data real, data asli. Bapak Ibu bisa tunjukkan ke prospek kita. Kita bukan sembarangan perusahaan. Ya, ini website kita. Ya, di sini kita bisa login untuk member Malaysia, ini untuk member internasional termasuk Indonesia. Nah, nih. Jadi tercatat nih website kita nih. Nah, boleh nggak kita bangga kita adalah distributor? Karena negara aja harus beli lewat kita, Bapak Ibu. Bangga. Bangga, Pak. Enggak, bukan perusahaan abal-abal, betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau ditanya siapa itu permin, Bapak Ibu sudah boleh. Kita nih distributor loh. Dari penambang emas dunia, bukan toko emas eceran di mall di pasar raya ya. Nah, itu. Nah, kemudian siapa itu Bullion Bank? Nah, banyak orang juga yang belum tahu. Nah, Bapak Ibu harus tahu ini ya. Apa hebatnya disupport oleh Bullion Bank Bapak Ibu? Ya. Karena banyak orang nggak tahu Bullion Bank itu apa. Bullion Bank itu adalah pemiliknya adalah bank-bank internasional Bapak Ibu, bukan bank lokal. Artinya bank internasional adalah bank yang punya cabang di banyak negara. Nah, ini adalah list nama bank-bank raksasa dunia Bapak Ibu, UBS, ICBC Bank, JP Morgan Bapak Ibu, HSBC. Itu Bapak Ibu pergi kemana negara-negara besar, bank ini ada Bapak Ibu, termasuk di Indonesia ini ada Standard Chartered, Citibank, Morgan Stanley ya. Nah, Goldman Sachs, oh ini raksasa-raksasa dunia semua. Mereka lah yang membentuk Bullion Bank ini. Kenapa mereka membentuk Bullion Bank ini? Karena bank ini adalah khusus divisi untuk mengelola emas dan perak, yang mana setiap orang mau bertransaksi emas antar negara, ya bukan beli emas di pasar, tapi transaksi emas antar negara. Indonesia mau jual emas ke Singapura misalnya, Australia ke Malaysia atau manapun, itu harus masuk dalam organisasi LBMA yang namanya London Bullion Market Association. Nah, di dalam London Bullion Market Association itu harus ada Bullion Bank. Jadi semua negara itu yang mau transaksi emas, mereka harus menjadi nasabahnya Bullion Bank. Baru mereka bisa bertransaksi jual beli emas. Dan di situ adanya brankas emas yang ditunjuk, salah satunya Brinks. Nah, untuk penyimpanan emas bersama. Karena untuk jual beli emas, kebanyakan negara walaupun tidak 100%, itu mereka memang simpan emasnya di brankas yang sudah ada di LBMA itu. Jadi emasnya pindah pemilikannya, uang mereka yang ada di Bullion Bank juga pindah rekening aja. Tidak perlu ada pengiriman fisik. Walaupun kalau mereka kepingin mengirim fisik juga bisa, karena memang perusahaan Bring itu selain sebagai brankas penyimpanan, mereka awalnya adalah perusahaan untuk mengirim barang-barang berharga, termasuk pengamanan mesin ATM. Nah, itulah Bring Bapak Ibu. Ya, jadi disitulah dipercayakan. Nah, kita ini didukung oleh Bullion Bank. Ya, yang mana Indonesia sendiri negara yang punya tambang emas besar saja belum punya Bullion Bank Bapak Ibu.
ya kan? Sementara Quantum sudah disupport oleh Bullion Bank. Semua transaksi kita dibantu oleh Bullion Bank, Bapak Ibu. Jadi ini bukan perusahaan main-main. Kita didampingi oleh penambang emas atau perusahaan emas sangat besar, nomor 2 di dunia sebagai penambangnya, dan didampingi oleh Bullion Bank, Bapak Ibu. Nah, dibantu permodalannya oleh Bullion Bank. Dahsyat nggak nih? Dahsyat. Kalau ada 2 perusahaan raksasa dunia yang mendukung kita, berarti perusahaan kita juga hebat dong. Sangat hebat, Pak. Sangat hebat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harus bangga. Nah, kalau Bapak Ibu udah yakin perusahaan kita hebat, barulah kita belajar cara penyampaian. Kalau tadi kita mulai dari mindset, kita mulai dari keyakinan, ya. Kita mulai menyusun rencana. Kita udah tahu perusahaan kita ini memang perusahaan hebat, layak dikerjakan. Nah, kita belajar cara penyampaian sekarang. Oke. Nah, Bapak Ibu harus paham pada saat Anda bicara, Anda harus paham satu hukum bahwa seorang hanya tertarik pada dirinya sendiri. Orang itu nggak tertarik pada kita, Bapak Ibu. Dia nggak tertarik sama kita, dia nggak tertarik sama bisnis kita, dia nggak tertarik sama perusahaan kita, Bapak Ibu. Siapapun orangnya, termasuk Anda sendiri, termasuk saya. Kita semua ini, bawaan oroknya itu, bawaan lahirnya itu memang tertarik pada diri sendiri. Manusia itu dilahirkan memang untuk ego, Bapak Ibu. Itu udah spontan, udah bawaan lahir, Bapak Ibu. Ya. Nah, hukum ini Bapak Ibu harus pahami. Kalau orang ini hanya tertarik pada diri sendiri, tidak tertarik dengan cerita saya, bagaimana caranya saya menyampaikan informasi ini? Ya kan? Nah, kita harus bicara dari sisi pendengar, dari sisi keuntungan si pendengar. Barulah dia tertarik mau dengarkan kita, Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba kita datang, saya punya bisnis bagus. Artinya kalimat barusan saya, artinya saya bicara dari sisi diri saya. Saya punya bisnis bagus. Ah, yang dengar bilang dalam hatinya, apa untungnya buat saya? Emangnya gue peduli bisnis lu bagus? Dia nggak tertarik mendengarkan, Bapak Ibu. Karena Anda bicara saya. Tapi kalau kita bicara dari sisi pendengar, gimana dong caranya? Gunakanlah kata Anda. Apa yang Anda butuhkan? Bisnis seperti apa yang Anda cari? Apa yang menurut Anda menguntungkan? Dari sisi Anda. Baru dia mau dengar. Oh, nanti si Andanya akan mengatakan, saya mau cari bisnis yang mudah. Saya mau cari bisnis yang hasilnya besar. Saya mau cari bisnis modalnya kecil tapi hasil besar. Saya mau cari bisnis yang cepat suksesnya. Nah, barulah kita tawarkan, oh, saya punya bisnis yang cocok dengan Anda punya keinginan, dengan kebutuhan Anda. Kira-kira dia mau dengar nggak nih? Kalau kita bicara dari sisi Andanya. Tapi kalau saya bicara dengan sisi saya, bisnis saya hebat, penghasilan saya udah besar di sini, bisnis emas perusahaan saya hebat, orang nggak tertarik, Bapak Ibu. Jadi cara penyampaian ini harus Bapak Ibu kuasai, harus Bapak Ibu latih, ya. Hindari gunakan kata saya, tapi gunakan kata Anda. Baru mereka mau dengar kita. Oke? Nah, jadi jangan mengajak mereka berbisnis. Karena dalam pemikiran mereka, bisnis butuh modal, uang keluar. Dan jangan menawarkan emas juga. Jangan menawarkan bisnis di KM, jangan menawarkan emas. Ini saya ada bisnis bagus, ayo gabung. Nah, orang nggak mau, Bapak Ibu. Karena mendengar bisnis, orang udah bilang langsung spontan, uang keluar nih, enggak lah, saya nggak tertarik. Padahal dia sebenarnya butuh peluang. Tapi begitu mendengar kalimat bisnis, dia merespon, menolak. Banyak nggak Bapak Ibu? Begitu bilang, saya ada bisnis bagus, orang mengelak nggak? Langsung negatif nggak dia? Ngalamin nggak? Ngalamin, Pak. Ngalamin. Ya, banyak yang ngalamin. Kenapa? Karena kita bicara dari sisi saya, dari sisi kehebatan kita. Orang nggak tertarik. Siapapun orangnya, termasuk Anda sendiri, kalau tiba-tiba ada datang hari ini seorang marketing menawarkan sesuatu, Anda respon menolak, betul nggak? Banyak nggak kita yang respon menolak kalau tiba-tiba hari ini ada sales datang?
Begitu Kalau- menolak. Hah? Sering menolak karena belum tahu caranya. Ya, Anda belum dengar dia ngomong, Anda udah tolak kadang-kadang. Dan hukum karma itu berlaku, Bapak Ibu. Saat Anda nawarin juga, Anda ditolak orang. Jadi beresponlah positif orang-orang yang ingin menjelaskan segala sesuatu, walaupun Anda tidak suka, tapi dengarkanlah mereka, karena suatu hari Anda juga akan didengarkan oleh orang lain. Tapi memang spontan bawaan diri kita tuh begitu gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau bicara, bicaralah dari keuntungan si pendengar, barulah si pendengar itu mau tertarik mendengarkan kita. Bicara dari sisi dia, bukan dari sisi kita. Nah, kalau dia udah mau dengerin kita, udah enak tuh kita nyampaikan. Dan Bapak Ibu, buatlah latihan, tulis di kertas, buatlah penjelasan 3 menit pertama Bapak Ibu. Apa yang ingin Anda sampaikan, yang harus bisa selesai dalam waktu 3 menit. Dan itu sudah mewakili presentasi Anda. 3 menit itu harus menggoda Bapak Ibu. 3 menit itu sudah harus bisa menjelaskan keuntungan prospek sehingga dia berminat mendengarkan. Selain keuntungannya apa, manfaatnya apa, kemudian potensi hasilnya apa misalnya, dan bangun kepercayaan juga ada di situ. Dalam 3 menit itu poin kebutuhan, poin manfaat, dan poin kepercayaan. Minimal 3. 3 ini harus tersampaikan dalam 3 menit. Barulah orang berminat melanjutkan untuk mendengarkan Anda lebih jauh, Bapak Ibu. Tapi kalau 3 menit Anda gagal, jangan bermimpi mau bercerita 1 jam untuk berprospek. Jangan berharap orang mau mendengarkan rekaman BOP Anda yang panjang sampai 2 jam dengan tanya jawabnya. Begitu dia lihat, video 2 jam gua nggak sempat karena dia belum tertarik. Nah, tugas Bapak Ibu nggak harus jago presentasi lengkap seperti BOP, nggak harus. Tugas Bapak Ibu hanya siapkan 3 menit ini untuk cerita Bapak Ibu. Bisa nggak nih kira-kira? Bisa, Pak. Bapak Ibu pandai 3 menit ini, nggak perlu pandai yang BOP. BOP ada rekamannya, boleh undang ke Zoom, Bapak Ibu bagikan aja selesai. Tapi 3 menit ini nggak bisa diwakili. 3 menit ini harus Bapak Ibu sendiri yang melakukan, Bapak Ibu sendiri yang menulis, merancang apa kira-kira yang akan bisa saya sampaikan dalam 3 menit, yang mana terpenuhi unsur ini. Bicara dari sisi kepentingan si pendengar, bicara dari sisi keuntungan pendengar sehingga dia mau menjelaskan. Dan bangun kepercayaan juga, poin-poin apa yang membuat dia trust-nya terbangun, kepercayaannya terbangun, sehingga dia menggali, dia yang mengejar kita, dia yang mau tahu lebih banyak. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu nggak harus jago presentasi, cuma Bapak Ibu harus pandai yang 3 menit ini. Walaupun hari ini, saya yang 3 menit ini juga nggak pandai, nggak apa-apa, asal Anda mau latihan, saya jamin Anda bisa. Mulai latihan di kertas dulu Bapak Ibu. Ya, dengarkan BOP itu, ringkas BOP itu jadi 3 menit Bapak Ibu. Kalau 3 menit mudah nggak nih? Mudah, cuman belum ada ilmunya Pak Herman. Ya, ringkas. Belajar meringkas BOP. Bapak Ibu gali, tonton dari BOP, catat poin apa yang menarik dari BOP itu, jadikan 3 menit BOP ya. Ilmunya dari BOP itu sebenarnya udah cukup Bapak Ibu. Dan banyak video-video lain yang menjelaskan. Ya, banyak video-video lain yang menjelaskan. Bapak Ibu tonton, jadikan 3 menit. Oke, asal mau praktek, saya yakin Bapak Ibu bisa. Oke. Nah, Saya bisa. kalau nggak sampai 3 menit, 1 menit, 2 menit boleh nggak? Boleh. Yang penting sudah terpenuhi unsur manfaat dan keuntungan serta kepercayaan yang bisa terbangun. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi pada menghitung keuntungan GCA dari dana yang 15%.
Karena kemarin-kemarin kita sering salah fokus dalam menghitung keuntungan GCA ini menurut saya. Sekarang kita coba cara hitung yang berbeda. Kita hitung hanya 1 kali GCA aja dulu. Nggak usah ribet-ribet setiap bulan dulu. Kalau sudah setiap bulan kan udah sering saya info ya. Udah sering saya ajarkan pakai tabel. Nah ini saya buat tabel yang 1 kali transaksi aja. Misalnya kita transaksi 10 juta aja. 1 kali. Nggak nambah-nambah lagi deh. Tarik 8,5 juta. Pada saat beli harga emas 1 juta nih harga beli waktu itu. Dan kita perkirakan dalam 1 tahun itu hanya naik 7% saja Bapak Ibu. 7% saja. Sementara waktu kita beli GSA, perusahaan juga untung 7%. Menurut Bapak Ibu, ini BOP atau sudah untung? Balik modal atau sudah untung? Sudah untung, Pak. Untung, Pak. Perusahaan ambil untung 7% loh. Waktu beli GSA. Kalau harga emas 1 juta per gram, waktu beli berarti dapat 10 gram. 1 tahun kita mau jual, tapi 1 tahun tuh harga emas baru naik 7%. Sementara waktu kita beli GSA, perusahaan ambil untung 7%. Anda baru balik modal atau Anda sudah untung? Baru modal, baru modal. Nah, logikanya kita bilang baru balik modal. Ya, kenapa? 1 juta harga beli ini harga market dunia ya kita bilang ya. Kemudian 1.070.000 nih kita jual nih harga market dunia juga. Maka terima uang 10.700.000 karena 10 gram kan? Iya. 10.700.000 betul ya? Betul, Pak. Manajemen fee 3,5% 1 tahun 297.000. Jadi kalau kita jual terima 10.700.000, balikkan uang 8,5 juta, bayar yang 297, maka terima uang 1.900.000. Sementara modal Anda tuh sebenarnya kan cuma yang 15% yang tersimpan. 8,5 juta kan udah balik di awal dalam 1 atau 2 hari. Jadi modalnya 1.500.000, tahun depan dijual jadi 1.900.000. Padahal kenaikan cuma 7%. Untung atau balik modal? Untung. Untung sedikit. Untung. Ya, untung. Berapa persen nih untungnya nih? Bapak Ibu hitung deh. 400.000 berbanding 1.500.000. Berapa persen ya? Coba. 400.000 bagi 1.500.000 kali 100%. 100 aja ya. 30% lah. 30 kurang ya, 25 ke atas lah untungnya. 1 tahun Bapak Ibu. Jadi GCA ini dahsyat keuntungannya juga. Apalagi kalau naik di marketnya 10%, 12%, 15%. Ya kan? Kita hitung 7% saja ternyata udah untung 25%. Karena uang kita yang sebenarnya yang kita tanam adalah 1.500.000. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya 100 kilo? Oh dahsyat itu. 25% dari 100 kilo itu nggak main-main Bapak Ibu. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Ya, jadi hanya 7% aja udah untung, apalagi kalau 1 tahunnya lebih dari 10%. Ya, nah ini Bapak Ibu nanti tabel ini udah saya siapkan, kalau yang mau sih boleh ambil lagi tabelnya sama. Nah, setelah kita pahami lagi, oh ternyata GCA itu juga untung ya, 1 tahun pun saya udah untung. Nah, sekarang kita sedikit, ini belajarnya dikit-dikit nih hari ini, tapi Bapak Ibu kalau praktekkan ini udah cukup lah. Nah, sekarang kita belajar menjawab pertanyaan juga. Ya, kalau orang nanya apakah ini money game, bagaimana cara Bapak Ibu jawab? Boleh? Bukan money game. Bukan. Kalau Belum kita tahu, Pak. kalau kita hanya bilang bukan money game, dia akan debat kita Bapak Ibu. Karena dia Bukan, juga nggak karena tahu. Ya? Kalau main game apa karena ini kita dapat untungnya dari kenaikan harga. Ya, jadi begini. Walaupun jawaban kita itu benar, tapi cara menjawabnya salah, hasilnya salah Bapak Ibu. Kita udah tahu nih, ini emang bukan money game, jawaban Anda benar. Tapi orang yang
prospek Anda, dia belum tahu. Dia menganggap ini money game. Kita bilang bukan, dia bilang iya. Debat jadinya, betul nggak? Kalau udah terjadi debat, tidak terjadi closingan. Padahal kita mau nemuin dia supaya closing. Bukan untuk berantem. Tapi yang terjadi, kita bisa jadi berantem. Gara-gara cara menjawab kita salah. Nah, jadi kalau orang menyatakan money game kah, apakah? Jangan langsung jawab yes or no, tapi lempar pertanyaan balik. Kira-kira menurut kamu seperti apa yang money game? Kita dengarkan dulu tuh. Kita catat kalau perlu. Ada lagi nggak? Nah, suruh dia ngomong lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oke, saya catat nih ya. Kalau semua yang Anda bilang ini tidak ada di sini, oke nggak kira-kira? Mau nggak Anda pelajari? Nah, akhirnya dia udah hilang kan semua hujatan dia. Memangnya kayak mana kamu punya? Akhirnya dia bertanya, ingin tahu. Nah, kita kasih pertanyaan lagi. Apakah ada money game? Ya, kita nggak jawab iya atau tidak money game, tapi kita nanya, apakah ada money game yang bank beneran loh ya, bank besar loh ya, berlangganan beli produknya bertahun-tahun. Ada nggak bank berlangganan dengan produk money game itu bertahun-tahun? Kita tanya balik tuh. Kita tanya prospek, dia bilang, oh nggak ada lah. Nah, perusahaan saya, bank beli emas sama perusahaan saya. Satu. Kedua, ada nggak perusahaan money game yang menjadi distributor resmi perusahaan milik negara besar? Ada nggak tuh money game yang Bapak Ibu pernah temukan tercatat di sebuah perusahaan besar negara sebagai distributor resmi? Pernah nggak Bapak Ibu lihat? Belum pernah dengar, Pak. Nah, Anda tanya ke prospek Anda seperti itu. Dia akan bilang nggak pernah dengar. Baru kita bilang perusahaan saya adalah distributor resmi perusahaan emas negara Australia. Ada nggak perusahaan money game itu yang mana perusahaan milik negara seperti Pegadaian bekerja sama dengan mereka? Pernah nggak dengar perusahaan money game negara bekerja sama dia? Kita tanya ke prospek nih. Kita nanya nih, nggak debat nih. Dia akan jawab yes, ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kita jelasin perusahaan kita, Pegadaian di Malaysia, Aranu Tekun bekerja sama dengan Quantum Metal. ACO Gold, koperasi yang dikelola oleh negara Malaysia juga bekerja sama dengan Quantum Metal. Tunjukin buktinya. Buka websitenya ACO Gold, Bapak Ibu. Ada nggak perusahaan money game yang disupport modalnya oleh Bullion Bank? Memberikan bantuan modal untuk membernya. Untuk beli emas. Nggak ada juga. Nggak pernah juga saya temuin. Jangankan money game. Indonesia aja belum ada Bullion Bank. Ada nggak perusahaan money game itu yang diliput perusahaannya, diberitakan oleh Bloomberg dan Yahoo Finance? Setahu saya juga nggak pernah ada. Kita tunjukkan bukti bahwa perusahaan kita ini loh, berita Bloomberg, ini loh berita Yahoo. Kalau dia mengerti Bloomberg itu dan Yahoo itu siapa, dia akan paham. Ini bukan sembarangan. Ya. Adakah perusahaan money game itu yang transaksinya dicatat di bursa? Tahu saya enggak ada juga. Banyak sekali poin kita untuk membantah ini bukan money game, Bapak Ibu. Adakah perusahaan money game itu diaudit oleh lembaga syariah dan diaudit oleh lembaga negara? Halo? Tidak ada. Tidak ada. Nah, tunjukkan fakta-fakta kita, Bapak Ibu. Akibatnya apa? Si prospek yang tadinya memikir ini money game, setelah kita nanya itu, kira-kira dia penasaran nggak, pengen tahu? Emang perusahaannya kayak mana sih? Betul nggak? Penasaran. Nah, dia sudah memberi peluang kita untuk menjelaskan. Itu yang penting, Bapak Ibu. Dia sudah mau mendengarkan. Kesalahan kita selama ini, kita terlalu nafsu untuk menjelaskan, tapi orang nggak mau dengar. Ya kan? Kitanya semangat mau cerita. Orang yang dengar nggak mau. Kita harus tunggu orang itu mau dengar dulu. Barulah kita boleh cerita. Kayaknya hukum karma. Hukum karma juga berlaku karena kita waktu orang mau cerita kita nggak mau dengar juga. Jadi besok-besok kalau ada yang mau cerita dengerin baik-baik dulu ya. Dia sudah puas cerita sama kita, pada saat kita mau cerita sama dia juga mau dengar. Ya. Ada ayam. Ya, apalagi cara kita menyampaikan
Udah tepat dan benar Bapak Ibu ya. Ini ilmunya. Gitu tempatnya. Nah, kalau ada yang nanya, ini multi level kah? Nah, kalau Bapak Ibu langsung jawab, oh tidak, debat lagi. Debat lagi. Kan cari-cari orang katanya. Kan begini, kan begitu. Ya kan? Jadi cara menjawab lebih penting daripada jawaban. Walaupun jawaban Anda benar, cara jawabnya salah, hasilnya salah. Nah, jadi gimana cara jawabnya? Tanya balik Bapak Ibu. Ya, apakah menurut Anda ada multi level yang harga barangnya tidak di markup berganda untuk bayar bonus? Setahu saya, kalau dia ahli dan sudah sering main multi level, dia tahu harga barang multi level itu di markup 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari harga sebenarnya. Baru bisa bayar bonus dari sistem yang ada di multi level itu. Nah, kalau harga barangnya sudah berlipat ganda 10 kali lipat, padahal di luar sana ternyata ada barang yang sama, ya ribet kita jualnya. Ya. Di luar sana ada barang yang sama persis atau mungkin hanya sablon mereknya. Dulu contoh ya, pernah dengar tentang gelang magnet ya, sempat booming ya. Betul, Pak. Dijual orang di multi levelnya tuh 3 jutaan tuh. Ternyata di pasar pagi Jakarta sana, di SMK sana, itu 100.000 doang Bapak Ibu. Lebih bagus. Bayangkan di multi level 3 juta, di pasar bebas 100.000. Barangnya sama, bahkan yang 100.000 lebih bagus kalau digandengin. Nah Bapak Ibu nawarin multi level, sementara di pasar ada barang yang sama, apa nggak malu? Teman-teman yang kita ajak apa merasa nggak tertipu kan gitu? Nggak, itu merasa ditipu kan gitu, sehingga hubungan bisa rusak. Nah, kebanyakan masalah di multi level itu seperti itu Bapak Ibu. Bukan sistem yang nggak bagus, tapi karena barangnya ada di pasaran, barangnya tidak eksklusif. Sebenarnya tidak boleh di multi levelkan kalau barang itu tidak eksklusif. Ya, kalau barang di multi levelkan itu seharusnya barang yang eksklusif, artinya tidak akan pernah ada di pasaran. Baru bisa, karena nggak ada harga pembanding Bapak Ibu. Ya, dan adakah multi level harga barangnya lebih murah daripada market? Jadi ketemu di pasar lebih murah barang multi level. Nggak pernah, adanya lebih mahal. Kita nanya supaya mereka nanya. Nah, adakah di multi level barangnya Anda bisa titip balik ke perusahaan dan Anda minta balik uang Anda 85%? Ada nggak multi level, bisa nggak Anda taruh barangnya balik, Anda minta 85%? Nanti tolong jualin ya. Hah? Tidak bisa. Nggak bisa, di tempat kita bisa. Ya, adakah di multi level yang memberikan bantuan modal 10 kali lebih banyak untuk beli barang? Beli emas, kalau kita beli emas di multi level mungkin beli barang dia. Ada nggak yang mau kasih modal tambahan? Udah kamu bayar Tidak 1, saya kasih 10. Hah? Tidak bisa. Nggak bisa. Artinya beda nggak nih? Di tempat kita bisa. Mau nggak multi level jualkan kembali barang membernya dan membernya dapatkan keuntungan? Tidak mungkin. Nah, di tempat kita begitu. Emasnya kita suruh perusahaan jual balik, kita boleh ambil modal kita balik, boleh ambil keuntungannya. Luar biasa. Luar biasa, cuma ada di QM, betul nggak? Nah, kalau kita udah nanya gini, prospeknya penasaran nggak nih? Pingin tahu ya nggak? Kok bisa ya? Bukan kita yang jual barang, perusahaannya yang jualkan balik. Kita beli, nanti suruh perusahaan jual balik. Tapi kalau di multi level, kita beli, kita disuruh jual sendiri. Nggak pandai jual, ya udah resiko kan gitu. Di sini, perusahaan jual kembali, kita terima uangnya, kita terima untungnya. Jadi Bapak Ibu nggak jual emas, nggak jual produk sebenarnya. Perusahaan yang jualkan. Tapi Bapak Ibu bangun cabang bisnisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu diberi hak untuk jual franchise seperti Bapak Ibu punya perusahaan kepada orang lain. Dahsyat nggak itu? Ada nggak perusahaan franchise di luar sana yang Bapak Ibu boleh jual balik? Tidak ada. Nggak ada. Ini QM loh. Perusahaan emas loh. Franchise-nya Bapak Ibu boleh jual.
nggak pakai bayar Bapak Ibu. Di luar sana orang jual franchise ayam goreng aja miliaran di luar sana. Franchise kopi aja ratusan juta, cuma jual kopi. Ini jual emas loh Bapak Ibu. Lebih bergengsi mana jualan kopi apa jualan emas? Jual emas lah. Ya, jual emas. Lebih bergengsi mana jual ayam goreng apa jualan emas? Gold. Ayam goreng aja franchise-nya miliaran Bapak Ibu. KM kasih kita gratis membangun cabang bisnis ini. Dan Bapak Ibu berhak dari omset itu. Inilah dahsyatnya Bapak Ibu. Beda nggak nih sama multilevel? Bumi dan langit. Berbeda. Kalau Bapak Ibu udah tanyakan ini, Bapak Ibu tanyakan ke mereka, ini beda nggak? Dia akan jawab pasti beda lah. Artinya terjawab pertanyaan itu, ini bukan multilevel kita nggak perlu jawab. Beda nih, nggak sama, nggak perlu jawab. Majukan aja pertanyaan ini sehingga dia bisa menilai sendiri. Nah itu. Jadi, nah ini juga pertanyaan yang Bapak Ibu harus paham cara menjawabnya. Bagaimana membuktikan kalau ada fisik emasnya? Nah, banyak nggak ini Bapak Ibu ditanyakan begini? Banyak. Banyak. Terus bingung nggak Bapak Ibu jawab? Atau sudah bisa jawab? Bingung lah. Banyak yang bingung ya. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau membuktikan fisik emas yang pertama, semua emas Anda yang ada di GSA itu bisa ditarik fisik. Itu pasti. Hanya sekarang ini karena Bapepti kita belum selesai, perusahaan tidak mau melangkahi. Tapi kalau Bapak Ibu kepingin dengan sesama member nih, misalnya Bapak Ibu pingin, Pak saya mau emasnya, pokoknya saya mau emas fisiknya, di Indonesia emasnya Antam, oke saya mau Antam katanya. Bapak Ibu boleh transfer GSA-nya ke saya senilai harga Antam saat itu, karena harga GSA ini belum termasuk biaya cetak. Samakan saja dengan harga Antam, cek berapa harga Antam saat itu, transfer GSA Anda, saya belikan emas fisiknya, saya kirim ke Anda. Tapi ada ongkos kirim pastinya. Artinya, bisa nggak ditarik fisiknya? Bisa asal mau. Bisa. Kalau ke saya kejauhan kena ongkos kirim, mungkin ada tim Anda yang bersedia nerima GSA-nya di kota Anda yang sama sehingga nggak kena ongkos kirim, belikan emas Antam kasih dia. Untung nggak kita terima GSA Bapak Ibu? Untung lah. Kita nggak kena 7%, betul nggak? Kita GCA kan? Ya kan? Nah. Kalau dari float account gimana? Kalau float account itu kan karena kebetulan float account-nya nggak bisa ditransfer. Kalau kita float account, kita beli GSA tetap kena 7%. Karena itu sudah seperti rekening bank. Nah, tapi kalau ada orang mau jual GSA-nya, ambil. Karena kita nggak kena 7%, lebih untung. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita beli GSA lewat perusahaan, kena 7%. Tapi nggak semua orang juga mau jual GSA-nya, mendingan dia GCA kan. Tapi kalau ada yang mau, ambil Bapak Ibu, nggak kena 7% Bapak Ibu. Ya. Kemudian, oke. Bukti bahwa bisa tarik fisik, bisa. Terus bukti lain apa? Adanya jaminan stok emas fisik yang diawasi oleh lembaga negara. Ya Bapak Ibu bisa lihat di peraturan Bapepti bahwa memang ada stok yang diletakkan dan diawasi oleh lembaga negara. Nah, kita KM sudah letakkan stok yang diminta 10 kilo itu. Ya, sudah disediakan. Jadi pasti ada emas fisiknya. Ya, tadi kita udah bilang Permin punya stok puluhan ribu ton Bapak Ibu. Jadi mau emas fisik berapapun, jangankan sekilo 2 kilo, ton juga ada Bapak Ibu. Ya, kemudian bukti lain, kita bisa jual langsung emasnya walaupun kita tidak pernah tebus, tidak pernah cicil. Emas yang kita GCA-kan tadi, nah ini kita cerita GCA lagi. Kalau orang nanya GCA bisa nggak saya ambil uang sambil emas? Ya itu pasti nggak mungkin bisa dimanapun di seluruh dunia. Dia pergi ke bank, dia pergi ke Pegadaian pun, mau ambil uang nggak mungkin emasnya dibawa pulang. Emas itu dititip sebagai jaminan. Kalau itu pertanyaannya, ya jelas jawabannya nggak bisa. Ini nama yang kita ambil duit kok emasnya mau kita bawa pulang lagi. Tapi emas yang tadi kita titip
kalau di QM sebagai bukti emas itu benar ada, Bapak Ibu tidak perlu tebus. Bapak Ibu tinggal perintah jual, terima duitnya. Kalau emasnya nggak ada, bisa nggak terima duit? Nggak bisa. Nggak bisa, kemana perusahaan nyariin duit? Nggak ada yang digadai, nggak ada barang mau terima Nggak ada yang dijual ya, cuma angka digital doang. Gimana cara jadikan duit? Padahal kita nggak tebus ya kan? Iya. Nah, sebagai bukti emas fisik itu ada. Kita nggak perlu cicil, nggak perlu tebus. Kita boleh perintah jual karena emas kita memang ada fisiknya. Karena emas itu ada fisiknya, barulah kita bisa jual dan bisa terima duit. Dan itu sudah terjadi ratusan ribu, mungkin jutaan transaksi orang GCA setiap hari mungkin udah jutaan kali Bapak Ibu. Dan orang juga sudah banyak yang jual, semuanya dibayar, tidak ada masalah. Ya, dan tidak ada resiko kehilangan uang saat harga emas turun. Itu juga bukti emas fisiknya ada. Walaupun harga turun, apakah hilang uang kita? Tidak. Tidak. Karena kalau emasnya tadi 100 gram, walaupun harga turun 50%, tetap emasnya 100 gram juga. Tidak berkurang emasnya secara gram. Hanya nilainya saat itu lagi turun. Selama kita tidak jual, apakah rugi? Tidak. Tidak rugi. Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Tidak ada kerugian. Kita nggak jual kok. Dan barang kita nggak menyusut kok kalau harganya turun. Tetap juga 10 kilo ya tetap 10 kilo kan gitu. Nah, jadi telah bertahun-tahun dan telah ribuan kali transaksi, bahkan mungkin ratusan ribu atau jutaan transaksi, tetap bisa bayar. Walaupun orang jual emasnya serentak pun di GIAE Bapak Ibu. GIAE 10 tuh. Kenapa nggak bisa ambil emasnya yang 10 kali? Lah iya, 9-nya kan masih hutang. Kalau mau ambil 10 kali, lunasin dulu 9-nya juga boleh. Kalau mau ngotot ambil emasnya, bayar dong 9-nya, boleh ambil emasnya. Tapi kita nggak perlu bayar, kenapa kita harus bayar? Kita boleh perintah jual, ambil keuntungan tanpa harus bayar. Kenapa kita mau keluar duit untuk bayar kan gitu? Iya, Nah, kalau orang jual serentak, kalau emasnya nggak ada, mampukah perusahaan bayar Anda yang 10 kali? Tidak. Pasti tidak mampu. Tapi di QM telah bertahun-tahun, telah berkali-kali, ribuan kali transaksi dari sekian banyak orang. Tidak pernah tuh perusahaan nggak mampu bayar. Karena memang fisik emas yang kali 10 itu juga memang ada dan fisiknya memang kali 10. Nggak berkurang 1% pun. Bapak Ibu nanti bisa tunjukkan grafik marketnya. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi. Nah, apakah jelas nih sumber keuntungannya? Ada yang bilang bisa untung sekian persen dalam waktu sebulan, 2 bulan. Dari mana sumber keuntungannya? Nah, sumber keuntungan kita tuh amat sangat jelas dan amat sangat aman. Karena Anda untung kalau harga emas yang Anda beli naik. Tapi kalau Anda tidak beli emas ya tidak ada untung Bapak Ibu. Jadi penonton doang. Tapi kalau kita beli emas terus harga naik, keuntungan kita bisa 10 kali lipat. Kenapa? Karena barang kita 10 kali lipat dari modal. Sehingga untung kita 10 kali. Nah, harus jelas siapa yang bayar pada saat kita untung. Yang bayar adalah market, karena emas itu dijual dulu. Yang beli adalah market. Sesuai harga saat itu Bapak Ibu. Kita terima duitnya. Bukan perusahaan yang bayar. Karena banyak orang yang berpikir gini. Mana kuat perusahaan kasih orang 10 kali lipat. Ingat yang ngasih bantuan itu bukan perusahaan, tetapi bullion bank yang memang meminjamkan uang untuk beli emas. Perusahaan hanya bantu memberikan fasilitas sama kita. Karena fasilitas tadi bullion bank kasih untuk quantum metal bagikan ke kita Bapak Ibu. Kalau kita pribadi nggak bisa buka rekening di bullion bank Bapak Ibu. Bullion bank yang bisa dipercaya. Nah, fasilitas itu bullion bank kasih ke kita. Jadi, kuat nggak perusahaan? Yang ngasih modal bullion bank bukannya perusahaan. Ya, Kalau quantum metal yang ngasih modal, ya lama-lama habis duitnya, betul nggak? betul. Nah, jadi harus jelas. Yang kasih bantuan 10 kali ditambah 9 itu bullion bank,
Bapak Ibu. Ya, tadi kita udah lihat itu adalah bank-bank internasional yang cabangnya ada di mana-mana, duitnya banyak, ya kan? Jadi perusahaan kita tuh tidak ada beban sama sekali. Ini yang penting. Bukan perusahaan yang bayar keuntungan, bukan perusahaan yang bantu modal, bukan perusahaan juga yang membagikan profit, Bapak Ibu. Perusahaan tidak ada modal, malah perusahaan juga untung saat kita beli emas. Jadi keuntungan kita tuh jelas. Selama tidak ada beban perusahaan, berarti aman nggak nih? Jangka panjang nggak nih? Man, Mbak. Jangan jangka panjang. Perusahaan juga dapat untung, ya. Nah, Bapak Ibu boleh bandingkan dengan sistem-sistem money game atau MLM, Bapak Ibu. Kalau money game, dari mana untung dia kasih Anda? Dari member yang baru join. Dari uang yang pertama yang join. Ya, orang baru bayar orang lama. Lama-lama jebol. Dia menjanjikan keuntungan yang pasti lebih besar dari modal. Tapi nggak jelas sumbernya. Ya kan? Nah, sekarang banyak juga multi level yang ikut-ikutan program money game. Beli barang tapi dibagi profit. Dibagi passive income tiap bulan. Aneh nggak tuh? Parfum. Terserahlah apapun barangnya ada. Ada juga yang jual susu ada jual macam-macam lah. Dia kasih barang tapi dijanjikan passive income dan hitungannya katakanlah misalnya modal 2 juta nanti baliknya 5 juta misalnya. Ini contoh ya. Saya nggak usah sebut merek apa. Nah, secara hitung-hitungan minus nggak tuh perusahaan? Minus. Apakah bisa naik sendiri nilai barang dia itu? Ya nggak bisa kalau nggak diputer-puter. Artinya dia bisa dari 2 juta bisa bayar 5 juta, dari mana duit orang baru yang join. Kalau nggak ada orang yang baru join, nggak Ya cukup nggak orang ada. baru join, jebol nggak tuh? Bisa jebol. Nah, Cari korban. itu pintar apa pintar tuh? Terlalu pintar. Terlalu pintar. Ternyata banyak loh orang yang masih mau. Karena diiming-iming, wah untung nih saya nih. Modal 2, nih misalnya aja ya, modal 2 dapat 5. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak nyari orang. Banyak itu orang Indonesia yang semangat kayak gitu. Tapi nanti setelah ketipu, dia nyalain perusahaan. Nyalain perusahaan scam. Semuanya nanti akan dituduh scam. Padahal dianya yang tidak belajar. Kalau hari ini Bapak Ibu sering kena scam Bapak Ibu. Nggak usah nyalain perusahaan. Salahin diri sendiri karena kita tidak belajar. Apalagi yang kenanya berkali-kali. Banyak loh orang-orang yang hadir hari ini pernah kena scam berkali-kali. Rugi. Jangan salahin perusahaan, salahin diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Kita hanya lihat, wah ini untung. Oh buktinya teman saya dibayar. Ya dibayar 1 kali, 2 kali di awal-awal. Belakang-belakangan ya udah hitung-hitung totalnya minus Bapak Ibu. Tapi ya masih banyak orang Indonesia yang seperti itu yang mau. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya lagi yang harus Bapak Ibu bisa jawab. Mengapa QM mau kasih bantuan modal? Apa untungnya buat perusahaan? Nah, yang pertama tadi kita harus jelaskan bantuan modal bukan dari QM tapi dari Bullion Bank. Bullion Bank memberikan fasilitas ini ke QM, QM memberikan ke kita. Jadi tidak ada masalah. Nah, kenapa QM mau kasih ke kita? Karena otomatis omset QM pun jadi naik 10 kali lipat. Kalau kita hanya punya modal 1, nggak dapat bantuan 9, ya kita hanya mampu beli 1, betul nggak? Sehingga omsetnya 1, tapi dengan ada bantuan 9, sekarang kita belinya 10. Otomatis omset QM naik nggak? Naik lah. Naik. Kalau omsetnya naik, untung QM juga naik nggak? Ya jelas ada naik. Jadi ya, karena jadi pembelian 10 kali, untung perusahaan juga jadi 10 kali. Nah, kita pun sebagai member yang dapat fasilitas juga untung 10 kali, Bapak Ibu. Nggak ada yang dirugikan di sini. Berbeda dengan yang tadi. Cari korban, kalau ini nggak ada yang dirugikan. Bullion Bank untung juga nggak kasih pinjam modal? Ya, pasti ada untung.
Manajemen fee kan? Ada manajemen fee 3,5% per tahun. Iya betul. Nah, kalau bank kan bisnisnya memang menerima jasa titip, manajemen fee, ada yang berbunga, menerima bunga kan gitu. Nah, sampai di situ untuk jawab pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas adalah pertanyaan yang sering muncul, Bapak Ibu, supaya bisa menjawab juga pada saat menjalankan bisnis. Karena di lapangan hal-hal yang begini akan berulang-ulang muncul nih. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sudah punya cara menjawabnya. Nah, lantas pada saat kita mau bangun cabang bisnis kita, membangun partner bisnis kita, seperti apa partner bisnis yang Anda harapkan? Nah, boleh sharing nih, boleh open mic. Bapak Ibu pingin cari partner bisnis yang seperti apa? Yang Ya. satu visi, satu misi, serius, mau belajar. Satu visi, satu misi, yang serius, mau belajar, yang rajin, apa lagi? Mau mengembangkan jaringan. Mau mengembangkan jaringan, yang semangat kerjanya, betul nggak? Kira-kira seperti itulah. Nah, mungkin kita ingin cari partner yang rajin, ya, dia rajin prospek ke sana kemari, harapan kita kan seperti itu. Ya, partner yang siap mau belajar seperti tadi, partner yang serius mau bangun bisnis, mau sukses sama-sama, ya, satu visi, satu misi. Kira-kira seperti ini kan harapan kita. Betul ya. Dan lain-lain banyak lagi nih harapan kita terhadap prospek kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda memberi contoh yang sama? Contoh yang sama dengan partner Anda. Karena ini duplikasi. Harus sama. Harus sama Bapak Ibu. Bapak Ibu beli ayam goreng yang franchise, desainnya sama nggak? Warnanya sama nggak? Mereknya, logonya sama nggak? Rasanya sama nggak kira-kira? Sama. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menemukan yang sesuai harapan Anda pun harus seperti itu. Jangan hanya berharap partner kita yang semangat, rajin, kitanya tidur, santai. Betul? Betul. Harus beri contoh, duplikasi. Partner kita akan lihat kita nih. Wih, yang ngajak saya semangat, rajin, saya juga mau lah ikut. Malu. Nah, barulah nyambung dia kan. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu. Ya, bikin rencana kerja seperti tadi. Oke. Nah, kira-kira hari ini demikian sharing kita, semoga bermanfaat. Silakan kita masuk tanya jawab Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Saya kembalikan dulu ke Kak Chan untuk open tanya jawab. Silakan. Kak Decan, apakah standby? Tidur. Jawab atau putus? Ada. Disilakan open mic Kak Decan. Ada orangnya Pak, masih ada kok. Ada. Nah, ada ya. Nah, sebelum kita tanya jawab ini, saya boleh minta langsung saya tunjuk Kak Decan nih lah untuk testimoni, karena Kak Decan ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu dia dealer dalam waktu 1 bulan ini, nggak nyampe mungkin ya. Nah, gimana nih pengalamannya Kak Decan? Boleh sharing, bisa jadi dealer 1 bulan toh? Ya betul Pak, menimba ilmu dari dia, coba. Ya. Oke. Terima kasih Pak Herman atas tugasnya nih untuk saya sharing ya kepada Bapak Ibu semua. Jadi saya pertama ya mengenal Quantum Metal. Awalnya belajar dulu Pak Herman. Ya, Bapak Ibu, saya belajar dulu. Jadi memantau dulu gitu ya, mempelajari dulu itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus saya belajar dulu, baru yakin ya saya bergabung di 16 September 2023 bergabung di Quantum Metal, langsung minta jadi introducer. Ya, setelah apa? Setelah saya menyepakati syarat yang ditentukan oleh upline saya. Nah, jadi penetapan syarat itu saya pun terapkan ya. Saya terapkan juga gitu kepada
tim saya ketika saya ingin capai dealer gitu ya. Jadi tentu kita tahu kita mengawali dari introducer ya. Setelah jadi introducer ya saya merencanakan kalau bisa dalam hitungan pekan lah bisa capai dealer. Namun di sini saya itu boleh dibilang nggak punya modal Bapak Ibu ya. Katakan modalnya modal dengkul lah gitu ya. Modal dengkul. Tapi yang saya ingat apa? Kalau kata Bob Sadino, modal dengkul itu modal yang paling mahal. Karena dengkul kita dipaksa untuk jalan ke sana kemari gitu ya. Tidak kena lelah. Kalau tadi Pak Herman cerita, sanggup nggak kita mempresentasikan atau prospek lah gitu ya. Jadi karena modal dengkul itu atau dengan cara organik gitu ya, mau tidak mau kan kita jalurnya kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Nah sampai saya dari awal sebelum menapaki saja saya sudah belajar, apalagi sudah menapaki, makin kenceng belajarnya. Itu modal saya. Nah, jadi dengan belajar itu sehingga ketika ketemu calon prospek atau nasabah gitu ya, jadi yakin menyampaikan. Entah dengan cara yang seperti Pak Herman sampaikan tadi 3 menit menggoda gitu ya. Ya, seperti itu atau cara-cara yang mungkin pengalaman kita banyak sekali ya bagaimana caranya kita bisa diterima untuk ngobrol lebih lanjut. Ya, seperti itu. Jadi modal saya memang dari presentasi to presentasi. Jadi saya sampaikan kepada tim saya karena saya mempraktekkan kalau kamu mau menguasai materi QM, bikinlah materi QM sendiri. Nah, itu tipsnya. Jadi saya memang membuat presentasi QM sendiri. Seperti itu ya. Nah, kalau kita bikin presentasi QM sendiri, otomatis ketika kita menyampaikan kita akan terlihat sangat lancar, sangat yakin, sangat pede. Nah, itu triknya. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya. Jadi setiap hari ada closingan. Setiap hari saya prospek. Baik prospekan tak bawa ke kantor ya. Atau saya lakukan sendiri secara mandiri. Nah, kalau tadi Pak Herman bertanya cerdas sekali ya. Kita butuh partner yang seperti apa untuk menggapai sukses. Kalau kita bilang satu frekuensi, nah itu biasa, ya. Tapi kita ciptakan partner yang bisa melengkapi kinerja kita. Jadi saya misalnya, kalaupun saya saat presentasi menghadapi kumpulan orang, yang penting ada presenter, yaitu saya. Yang kedua ada orang yang paham menginput data sehingga kinerjanya langsung kelar di situ. Nah, itulah ya cara untuk prospek lebih cepat ya. Jadi meskipun ketemu satu orang gitu ya, tetap kita layani sampai dia membuat akun, nggak ditunda-tunda. Ya, itu. Jadi kita cari partner yang saling melengkapi, bukan hanya satu frekuensi. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi akhirnya tim terus bertambah, tapi meskipun ya tim di bawah saya ketika saya masih introducer, nah ini strateginya nih. Karena apa? Kalau kita nggak pakai strategi, alamat lama kita akan mencapai dealer. Makanya wajib kita belajar dulu Bapak Ibu ya. Jadi ketika tim saya atau orang yang saya ajak masuk ya dalam quantum metal saat posisi saya masih introducer yang nggak saya introducerkan dulu. Kenapa? Ya. Kenapa tidak diintroducerkan dulu? Ya, karena apa? Ternyata setelah kita bedah plan ya tentang jenjang karir sebagai konsultan, kalau kita introducer, kita ajak orang di bawah kita introducer, maka terjadi yang namanya bridge gitu ya. Terputus meskipun masih bisa jalan bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau kita sudah mau capai dealer ya, karena kalau syarat dealer kan di bawah kita minimal ada 5 introducer gitu ya, ada 5 introducer ya.
terus kita juga sudah capai omset. Nah, kalau yang belum tahu, diingat-ingat ya, ada 5 introducer di bawah kita minimal ya, lebih boleh. Capai omset penjualan 30 unit GAE 10 kali. Itu ya. Jadi yang mesti kita penuhi itu ya. Bagaimana caranya? Di bawah kita ada penjualan GAE 10 kali sebanyak 30 unit. Mudah sebenarnya. Ya, kalau kebetulan kita ketemu sama orang yang kelasnya investor. Wah, GAE 10 kali sangat menguntungkan. Saya beli 20 unit. Wah, asik betul. Gitu ya. Tapi kalau memang tidak ketemu yang seperti itu, mau tidak mau kinerja kita cari terus gitu ya, hingga memenuhi omset kita untuk menjadi dealer. Nah, jadi alhamdulillah ketika dari 16 September langsung menapaki sebagai introducer, mimpi saya nomor 1 segera dealer ya. Dan alhamdulillah tanggal berapa ya? 18 Oktober ya, saya ikut tes konsultan, lulus dengan skor 97, lumayan, yang penting lulus ya. Langsung dikunci aja. Ya, kemudian tanggal itu saya waktu ikut tes konsultan itu belum capai omset ya. Yang penting saya yakin sebentar lagi saya capai omset. Ya, ternyata benar. Alhamdulillah akhirnya di tanggal 23 Oktober 2023 saya capai omset dan segera melapor dan resmi menjadi seorang dealer atau konsultan QM di tahap awal. Kan seperti itu. Dan tanggal 25 ya, di tanggal 24-nya saya langsung dikonfirmasi sama mentor kita ini ya, langsung mengajak saya untuk nge-zoom bareng. Nah, itu jadi baru 2 hari jadi dealer, tahu-tahu diajak duet nge-zoom bareng. Wah, itu ya. Jadi Bapak Ibu melihat ya, tadi yang disampaikan, saya baru ya mendapatkan platform bisnis yang sangat luar biasa. Jadi nggak ada alasan buat saya untuk tidak semangat. Tapi ingat, semangat saja tidak cukup. Tanpa ilmu yang benar, semangat kita hanya jadi luapan emosi. Itu ya. Jadi ilmu nomor 1, semangat pasti ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan ketemu bisnis QM yang luar biasa ini, ya kalau saya bandingkan, karena kita belajar, jadi kita bisa compare, bisa membandingkan, bisa menjawab keluh kesah orang, gitu kan, dugaan-dugaan orang, itu karena kita belajar. Itu kan, kekuatan kita semua dari belajar, ya. Jadi ya, alhamdulillah, ini kan harus ya, pertama saya syukuri, yang kedua saya harus punya keyakinan, ya, keyakinan itu harus utuh, nggak boleh ada keyakinan yang masih separuh-separuh, ya, seperti itu. Jadi setelah saya capai dealer, tugas saya kepada tim yang membersamai saya bilang kepada mereka, kalian next dealer, ya. Itu bukan janji saya, ya. Karena apa? Itu kebutuhan saya, gitu ya. Jadi tugas saya setelah dealer adalah mencetak dealer. Minimal saya akan cetak 30 dealer, ya. Karena sebagai persiapan saya go to senior merchant, gitu ya. Jadi setelah saya jadi dealer, saya buang mindset untuk jadi D1. Saya buang pikiran untuk jadi DD. Nggak penting lagi itu ya. Kalau niat saya cetak 30 dealer, otomatis jalan saya menuju senior merchant pasti tercapai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Semua berawal dari mindset. Setelah dealer, saya senior merchant. Oke? Itu mungkin sharingnya dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang menyimak. Makasih Terima banyak. kasih Pak Herman. Ya, Oke. makasih banyak Kak Decan. Kita lanjut ke pertanyaan. Kak Decan boleh bantu pertanyaan di chat dulu atau langsung open? Oke. Ya, ada pertanyaan sebenarnya cuma satu ini ya. Cuma satu pertanyaan. Jadi tadi dari siapa, Pak Levinus ya. Kalau bilang pertanyaan ini hanya satu ini. Ya, nanti open mic aja lagi ya. Ayo open mic saja. Yang mana nih? Boleh tolong bacain. Pertanyaannya mana itu tadi? Saya mesti lihat dulu ini. Soalnya sudah jauh nih, sudah di atas. Di chat ya.
naik ke atas Ya, ya, lagi. sebentar. Kalau nggak salah nanya berapa maksimal membernya untuk jadi dealer. Nah, itu pertanyaannya. Yang Ah, lain-lain hanya pendapat. kalau maksimalnya nggak terbatas ya, minimalnya Ya, tidak 5 terbatas. introducer. Minimalnya 5 introducer dan omset penjualannya 30 unit GAE 10. Yang dihitung hanya GAE 10. Transaksi GCA nggak dihitung. Oke, itu aja sih, simple sebenarnya ya. Bukti-buktinya yang bisa capai 1 bulan tuh ada, bahkan ada yang di bawah 1 bulan tuh banyak di Malaysia tuh banyak. Yang 1 minggu ada, yang 2 hari pun ada mencapai dealer. Oke, nah lanjut pertanyaan lain mungkin di bawah. Open mic saja, Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan? Oke, ini ada nih Izin di chat bertanya, Pak. Pak Oh, Abid ada. ini. Sebentar, selesaikan Lewat satu tuh. chat dulu. Saat GCA kita menarik 85%, apakah kita kena charge fee ya? Oke. Jadi sebenarnya ini materi BOP ya, Pak Abid bisa tonton di materi BOP kembali. Kita tarik 85%, itu kita ada manajemen fee 3,5% per tahun yang dihitung harian, tetapi tidak ditagih di depan. Nanti setelah kita untung, saat emasnya sudah kita jual, baru itu dihitung. Ya, jadi tidak ada tagihan, tidak ada risiko lelang. Itu aja. Oke, lanjut. Open mic silakan. Saya bertanya, Pak. Izin, Pak. Siap. Misalkan ini persyaratan dealer udah terpenuhi, ada 5 orang introducer di bawah kita. Tapi andaikan yang belanja itu di luar orang yang introducer tadi. Misalnya satu kali orang dapat 30 unit GAE misalnya gitu. Iya. Bisa begitu, Pak? Jadi persyaratannya Yang orang beli itu directnya Bapak? direct tapi belum introducer, maksudnya belum Boleh. 5 orang ini. Boleh. Tidak Boleh harus. juga ya. Ya, pokoknya omset penjualan ya. Orang yang Oh, beli omset itu nggak harus penjualan. introducer. Oh iya, iya. Berarti orang yang memang direct langsung di bawah saya. Iya. Hasil jualan Oke. kita langsung itu dihitung. Walaupun orang itu tidak introducer nggak masalah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Lanjut. Saya Pak Herman. Ya, silakan Bu Tita. Iya, ini untuk yang tadi yang strategi prospek ya. Di situ kan tadi kita 3 menit bisa selesai gitu ya. Ya. Nah itu alasan 3 menitnya kenapa Pak? Ya, karena kita bicara sama orang, kalau tidak menarik lama-lama, ya orang nggak mau dengar, Bu. Ngantuk. Ya, kecuali ini beda ya. Ini beda kalau kita hanya sekedar ngobrol sama teman ngopi-ngopi, itu kan lain cerita ya pendekatannya. Tapi begitu kita sudah mulai mau masuk ke materi bisnis kita harus bisa 3 menit pertama itu membuat orang tertarik. Nah, supaya apa? Supaya orang mau belajar lebih jauh. Tapi kalau kita ceritanya kelamaan dan orang yang belum tertarik, itu mubazir, Bapak Ibu. Kita nanti Permisi, ngomong saya bermandi, sendiri, Pak. dia main HP, kita ngomong sendiri, ya kan? Nanti dia nengok tempat lain, kita ngomong sendiri, nggak ada daya tarik. Dalam hatinya, wah nih orang bawel banget nih depan saya nih, ya, kan gitu. Walaupun teman sendiri, dalam hatinya kita nggak tahu. Jadi 3 menit harus bisa membangun daya tarik sehingga dia yang minta dijelaskan. Nah, itulah baru kesempatan kita bicara lebih panjang. Seperti itu. Jadi 3 menit itu untuk fokus sampai kita menyelesaikan materi yang tadi ya ringkasan BOP gitu ya. Ya, lebih singkat lebih baik. Kalau bisa di bawah 3 menit pun oke. Yang penting terpenuhi unsur kebutuhan si prospek yang ada, kepercayaannya ada. Kita boleh tanya seperti apa perusahaan yang kamu percaya. Nah, kita tinggal sebut perusahaan ini begini dan hasilnya bisa begini. Oh oke Pak. Nah, Jelas. Ya, dan makasih Pak. apalagi kalau kita tahu kebutuhannya ya. Oh, saya butuh uang nih untuk sekolahin anak ke luar negeri. Nah, butuh 1 miliar. Berapa tahun? 5 tahun lagi atau 8 tahun lagi misalnya. Nah, Ibu tawarin. Saya punya cara yang sudah terbukti supaya kamu bisa punya 1 miliar dalam waktu 3-5 tahun. Supaya kamu bisa sekolahin anak kamu. Nah,
perusahaannya begini, artinya sudah tercapai, sudah tersentuh satu kebutuhan dia, baru cerita trust, perusahaannya begini, udah selesai. Nggak sampai 3 menit setelah kita tahu kebutuhannya. Kita sebut, ini ada solusi buat kamu, perusahaannya kayak gini. Udah selesai. Dan si prospek akan ngejar kita. Tolong dong jelasin lebih jauh, lebih lengkap gimana caranya. Nah, kalau itu udah boleh cerita panjang tuh. Udah beda ceritanya karena si prospek yang minta sekarang. Itu loh. Ya, oke. Bisa ya? Makasih Pak Herman. Dapat Ya, poinnya jelas, ya Pak. Bu Cita ya. Iya, siap. Oke. Lanjut. Yang lain mau Saya Pak, bertanya? lagi Pak. Ya. Kalau bisa dibikinkan video yang kurang dari 3 menit, yang dari pendapat Bapak, kan kalau Bapak kan pengalaman, jadi supaya menarik ke prospek gitu loh Pak. Kalau kami kan masih ini. Saya lebih senang kita yang buat masing-masing ya. Kenapa? Ya. Kalau kita buat masing-masing, seperti kata Kak Decan tadi, bahkan PowerPoint pun membernya disuruh buat sendiri. Betul, saya setuju. Saya setiap bisnis, termasuk di KM, semua PowerPoint saya buat sendiri. Saya Buat tidak Pak, pakai, buat ya. contekan Pak. Ya, saya nggak pakai perusahaan orang lain upline saya punya PowerPoint. Nggak pernah satu kali pun saya pakai. Saya lebih senang menggunakan yang saya buat sendiri. Kenapa? Otomatis apa yang saya buat jadi hafal di kepala saya. Nah, kalau yang 3 menit nih Bapak Ibu, latihan di kertas dulu tuh. Nggak pandai buat PowerPoint, tulis di kertas. Ya kan? Nah, kecuali yang nggak bisa nulis, bolehlah saya buatin nanti. Ya, tapi kalau selagi Bapak Ibu bisa berlatih untuk menulis, itu hasilnya buat Bapak Ibu, bukan buat saya. Kenapa? Bapak Ibu akan lebih pede dalam bercerita, akan lebih mantap dalam menyampaikan. Tapi kalau hanya niru apa yang saya bikin, itu nggak mendalam, tidak keluar dari diri sendiri, beda loh. Beda hasilnya Bapak Ibu. Apa yang kita ciptakan sendiri waktu kita cerita tuh lebih meyakinkan dan lebih mantap. Tapi kalau hanya meniru apa yang saya sampaikan, pasti beda. Jadi bukan saya tidak mau buatin, karena akan berbeda hasilnya dengan yang dibuat sendiri. Nanti setelah dicoba pasti akan merasain deh. Kita pasti lebih full PD-nya kalau itu kita buat sendiri. Dan ternyata belum ampuh, rubah lagi, pikir lagi, ada nggak yang lebih baik, ada nggak lebih baik. Jadi kita buatnya mungkin dengan beberapa variasi ya. Dari beberapa variasi ini mana yang terbaik, kita coba dulu. Kadang-kadang beda orang, beda cara kita nyampein ya. Nah, karena setiap orang beda minat. Nah, kalau kita udah buat dengan variasi sendiri, semuanya spontan itu Bapak Ibu. Sehingga pada saat orang bertanya Bapak Ibu nggak tergagap-gagap, nggak bingung gitu. Kenapa? Karena semua udah kita kuasai dari diri kita sendiri, kita udah latihan. Jadi begitu dapat pertanyaan, kita udah mantap, nggak tergagap-gagap. Itulah gunanya berlatih sendiri, bukan saya nggak mau buatin. Ya jangankan yang 3 menit, BOP yang 1 jam, training yang 2 jam juga saya buatin, betul nggak? Betul Pak. Yang 3 menit ini memang harus Bapak Ibu lakukan untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri. Oke, sepakat ya? Makasih Pak, makasih Pak. Ya, sepakat. Karena bukan saya nggak mau buatin, tapi hasilnya akan beda. Lanjut. Ya kan Kak De, ada lagi? Ya, ini Mungkin ada di yang chat, dari ada yang open mic silakan, atau chat boleh silakan. chat ya, dari chat dari Aji ya. Untuk menjadi dealer, apakah omset $7.500 itu harus dari GAE? Harus dari GAE 10 aja. Ya. Nah, omset direct dari GAE 10 aja yang dihitung, sebanyak 30 unit. Yang GCA nggak dihitung, yang GAE 5 juga nggak dihitung. Ya. Jadi kalau kita rupiahkan tuh 160 jutaan lah, kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya. Baik, Bapak Ibu, open mic untuk langsung bertanya.
Silakan open mic. Kita masih punya waktu 7 menit lagi. Sisa waktunya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah boleh istirahat ini. Dari Iya, materi hari silakan ini Bapak Ibu. bisa dipahami semua ya tadi ya. Simple, Bisa ringan-ringan Pak, aja. bisa Pak, bisa. Insya Allah. Ya, tapi prakteknya harus bisa Bapak Ibu. Jangan sekedar paham teorinya tapi nggak praktek. Teorinya simple, sederhana, mudah dipahami, tapi prakteknya Bapak Ibu harus lakukan. Ya, ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Suryadi Waalaikumsalam. silakan. Ya, Kalau yang saya tanyakan, bagaimana pendaftaran kita yang efektif dalam artian kata kan kita masukkan data itu rasanya udah benar, tapi ternyata KYC kita kena gitu, maksudnya kan, sehingga untuk proses apanya kan agak lama, mungkin ada kita yang nggak sabar kok lama kali kan itu kan. Trik-triknya ataupun ya kata yang sebenarnya itu yang gimana gitu. syaratnya sama aja. Sekarang ini biasanya orang baru pasti dia nggak tahu apa-apa aja yang harus dipenuhi ya. Tapi kita yang orang lama harusnya sudah tahu apa yang harus kita isi. Kalaupun kita belum tahu, tanyakan lagi sama upline kita yang sudah tahu. Jadi begitu, saran saya begitu timnya sudah mendaftar dan sudah isi KYC, minta di screenshot untuk dicek. Ya, minta di screenshot untuk dicek datanya udah lengkap belum. Ya. Atau kalau saya kadang karena saya banyak yang harus saya urus, saya nggak mau lama-lama untuk minta screenshot, langsung sini minta passwordnya saya cek langsung ke dalam. Dan saya kasih tahu ini salah, ini kurang. Nah, itu lebih jelas ya. Jadi minta sama leader yang sudah paham, leader terdekat untuk tolong cekkan dong, udah benar belum? Nah, kalau udah dicekkan, udah lengkap, Bapak Ibu langsung chat ke CS. Langsung chatting aja ke CS. Kan itu ada nomor adminnya CS ya. Chat aja. Saya minta approve nama ini, KTP ini, email ini. Udah. Langsung tuh biasanya kalau di jam kerja, terutama kalau pagi itu jam 9, jam 10 udah di approve kok itu. Sesimpel itu. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Herman. Silakan Pak Abid ya. Untuk KYC itu harus tanpa wajah dan dokumennya gitu Pak? Enggak, KTP, buku tabungan, ahli waris, sudah. Kalau KTP kita memang fotonya udah nggak jelas, baru diminta foto tampak wajah Pak, sambil pegang KTP. Tapi kalau KTP kita itu udah jelas, nggak diminta tampak wajah. Oke. Cukup KTP aja. Sudah cukup berarti ya untuk saya baca. Tidak usah mengulang menggunakan wajah itu ya Pak. Nggak usah. Karena sudah tampak ya. KTP jelas. Ya. Cuman ahli waris harus diisi lengkap. Kebanyakan kesalahan yang terjadi itu ada dua. Yang pertama di ahli waris emailnya sering dikosongin, dikarenakan memang di sistem tuh nggak dikasih tanda bintang. Jadi kita sebenarnya nggak salah, cuma ada peraturan dari manajemen yang mewajibkan itu diisi. Harusnya di web itu udah dikasih tanda bintang kalau memang itu wajib. Jadi sebenarnya nggak salah kita juga. Nah, kita udah umumkan berkali-kali, tapi yang namanya orang baru kan belum dengar pengumuman itu kan. Karena dilihat nggak ada tanda bintang, dia nggak isi. Nah, terus buku tabungan juga. Dulunya buku tabungan itu tidak wajib, belakangan diwajibkan. Karena apa diwajibkan? Karena masih banyak orang yang salah ketik. Jadi waktu dia minta GCA uangnya nggak masuk, salahin perusahaan, ternyata dicek dia yang salah ketik nomor rekening. Akhirnya merepotkan CS juga, memperlambat juga yang lain terganggu juga gara-gara 1-2 orang salah rekening. Nah, jadi sekarang diwajibkan buku tabungan dipoto, ada nama, ada nomor rekening. Nah, terus si CS akan cek yang kita ketik udah sesuai belum dengan buku, baru dia approve.
Jadi kita harus upload buku. Nggak ada buku gimana? Pakai M-Banking, screenshot M-Banking yang ada nama dan ada nomor rekening. Seperti itu. Oke, jadi KYC terjawab ya. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Iya. Satu atau dua pertanyaan lagi. Setelah itu kita Ya. off malam ini. Nggak ada? Wah, sepertinya sudah mau pada istirahat. Iya. Kalau nggak ada, Belum ada, Pak. Hah? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Nggak ada. Ditahan buat minggu depan. Kita tutup ya. Silakan Kak Decan. Baik, Bapak Ibu semuanya, syukur alhamdulillah malam hari ini kita sudah bersama-sama ya, Zoom training ya, bersama mentor kita Pak Herman. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, makin semangat, makin tahu strateginya, dan makin berilmu. Ya. Amin, Baik, amin. kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Semangat. Terima kasih, Pak Herman. Semangat. Terima kasih semua. Sampai jumpa ya. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum.